بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memerintahkan satu kewajiban, maka Allah perintahkan pula agar menyempurnakan perintah itu. Ya, tidak sekedar mengerjakannya. Itu berlaku atas seluruh perintah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah telah mewajibkan agar berbuat baik pada segala sesuatu. Ketika sholat, jangan asal sholat, tapi lakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, apatah lagi sholat ini adalah bekal kita yang paling diharapkan kelak di akhirat setelah dua kalimat syahadat. Maka patut untuk selalu menjadi perhatian kita bagaimana sholat-sholat yang kita kerjakan ini, ya, semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan. Ya, sekalipun tidak ada, ya, kita di antara kita yang sholatnya betul-betul sempurna, tapi setidaknya, ya, mendekati kesempurnaan, mengurangi kekurangan, ya, menambah kebaikan. Itu bisa terwujud dengan memahami hal-hal yang terkait dengan masalah sholat. Dan insya Allah pada malam ini kita sudah masuk ke poin ke-27. Ya, poin yang ke-27 dalam pembahasan kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Kiat-kiat meraih khusyuk dalam sholat. Ya. Poin yang ke-27 kata penulis, bahwa orang yang sholat itu hendaknya menyadari saat dia berdoa, saat dia membaca zikir, ya, bahwa dia sedang berbicara dengan Allah. Hadirkan bahwa saya ini sedang berdialog dengan Allah. Allah mendengar ucapan-ucapan saya. Jadi sholat itu adalah dialog, komunikasi, timbal balik malah. Tidak satu arah. Beda kalau ceramah begini ya, satu arah. Ya, ini satu arah. Kalau sholat itu dua arah. Kita berbicara dengan membaca ayat-ayatnya misal, dan Allah membalasnya. Jadi kesadaran itu harus hadir. Mulai dari takbiratul ihram. Ya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang menjadi awal diharamkannya melakukan sesuatu yang membatalkan sholat.
makan, minum, berbicara. Tujuannya apa? Mengarah kepada fokus. Fokusnya apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu inti dari sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Azkuruni azkurkum." Ingatlah saya, niscaya saya akan mengingat kalian. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sekiranya tidak ada keutamaan zikir kecuali bahwa orang yang mengingatnya, Allah pun mengingatnya, maka itu sudah cukup. Karena ketika Allah mengingat hambanya, saat hamba mengingatnya, itu bukan sekedar mengingat. Di sana ada rahmat, di sana ada ampunan, di sana ada perlindungan, di sana ada pemeliharaan, di sana ada bimbingan. Subhanallah. Bukan sekedar Allah ingat begitu saja, enggak. Ingat yang disertai dengan apa namanya? Pemuliaan, ya, penjagaan, kasih sayang, turunnya rahmat. Itu. Maka dalam sholat itu adalah kesempatan yang besar, sarana yang betul-betul mengantar kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benar-benar kita sholat, ya kan? Jika benar-benar kita menegakkan sholat. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, bahwa seorang muslim itu berbicara pada Rabb-nya saat ia sholat, dan Allah menjawabnya atau mengabulkannya. Allah menjawabnya atau mengabulkannya. Nah, bila keadaan orang sholat seperti ini, pasti dia akan khusyuk dalam sholatnya dan menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Artinya kalau setengah hati tidak atau sulit menghadirkan kehusyuan. Sebagaimana hadirnya hati kita, penuhnya hati kita saat membawa proposal misalnya kepada siapa yang kita betul-betul harapkan dan kita yakini orang ini bisa mengabulkan harapan-harapan saya. Kamu fokus bicara. Mungkin malah tidak langsung masuk di inti permintaan, kita memulai dulu dengan pujian-pujian, kan? Ada pendahuluan-pendahuluan, dan dalam sholat itu ada seperti itu, tidak langsung minta, ada pendahuluan-pendahuluan. Kita memuji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan pujian-pujian itu. Nah, jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Nah, apa yang kita sebutkan ini, poin yang ke-27 ini, bahwa menyadari tengah berdoa dan berbicara kepada Allah saat sholat, ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidaj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Berarti kalau tidak sah, ya, mengandung makna perkara pokok itu. Berarti betul-betul orang yang sholat saat membaca Al-Fatihah harus fokus, kan begitu? Karena tidak membacanya batal sholat. Ya, berarti sesuatu yang wajib dibaca, karena batal ke salat tak kalau tidak dibaca. Nah, yang diharapkan di sini bukan sekedar membaca, karena dalam suratul Fatihah di situ ada pujian. Sadarkah kita bahwa saat saya membaca alhamdulillah saya sedang memuji? Kan begitu? Saat kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, kan namanya dialog, Pak. Orang yang berdialog harus paham apa yang dia bicarakan. Kan tidak lucu kalau ceritanya kita berdialog, kita sedang memuji orang, baru kita sendiri tidak sadar bahwa saya sedang memuji orang.
Bagaimana lagi jika orang yang kita puji tahu bahwa seorang ini sebenarnya ngomong aja tidak pahami apa dia bilang. Kira-kira apa kita peduli dengan orang yang kita temani berdialog, dia sedang memuji kita, tapi kita paham orang ini sedang mengigau sebenarnya. Ya. Ya, dia hanya menyebut dia hanya menyebut kata-kata pujian, tapi hatinya tidak sadar bahwa dia sedang memuji. Nah, yang Allah inginkan saat kita memujinya, hatinya kita hadir. Lisannya memuji, hatinya membenarkan. Ya, kan seperti itu. Nah, betapa banyak sering kita lalai saat sholat, nanti waladhdallin, Al-Fatihah selesai bimpai. Saking lincahnya, ya, saking hafalnya. Ya, saya juga bukan cuma saya katakan kepada jamaah ini, saya juga. Kadang kita tertipu. Ya, kadang kita tertipu. Lalai dalam sholat. Ya, lalai di dalam sholat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imam. Ya. Kata Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Ya, maksudnya tidak sempurna tadi itu ya. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya, tapi yang benar bahwa sholatnya tidak sah orang yang tidak membacanya. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pendapat Abu Hurairah, bahwa walaupun dia makmum, tetap disyariatkan membaca Al-Fatihah. Ini satu pendapat. Ini satu pendapat. Jadi kalau imamnya membaca Al-Quran dalam sholat, makmum mendengarkannya kecuali Al-Fatihah, tetap dia harus membacanya. Ini satu pendapat. Karena adanya hadis yang mengatakan tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dan lafaz yang lain. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kenapa? Alasannya, ya, kata Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Allah yang berfirman ini dalam hadis qudsi, saya telah membagi sholat antara saya dan hambaku menjadi dua bagian. Suratul Fatihah maksudnya di sini. Ya. Ini Allah memberi nama surah Al-Fatihah dengan nama sholat. Ya, berarti Al-Fatihah sangat penting. Ya, karena Allah menamainya dengan as-shalah. Qasamtus sholata. Telah kubahagi as-shalah. Salat di sini Al-Fatihah. Saya telah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Sebagian untuk hambaku dan sebagian untuk saya. Nah, wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Orang salat harus paham, ini saya sedang memuji, ini sekarang saya sedang bertasbih, saya sedang bertakbir, saya sedang bertasbih, saya sedang meminta, saya sedang beristighfar. Kan beda semua itu tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya. Iya. Beda semua maksud dan tujuannya. Fa idza qala al-'abdu, jika hamba berkata membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya jemaah sekalian alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita sedang memuji. Maka Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Karena itu Rasul setiap selesai satu ayat berhenti, ya, tidak dilanjut, tidak disambung-sambung maksudnya. Itu tata cara Nabi membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Salah satu hikmahnya kita lebih tenang, dan di sana Allah menjawabnya, karena di setiap ayat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wa idza qala, dan jika hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, Allah kembali menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku.
Ar-Rahman artinya Maha Pemurah. Hadirkan dalam hati kita Allah Maha Pemurah. Maha Pemurah kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang kepada siapa? Pada orang yang beriman. Itu penjelasan para ahli tafsir. Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, ya. Ar-Rahim kepada orang-orang yang beriman. Nah, Allah jawab, "Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku." Nah, wa qala Allah Ta'ala, wa idza qal, jika hamba membaca maliki yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan, ya, ini negeri akhirat, ya, di mahsyar, ya, dimaksud di sini negeri akhirat. Nah, qala, maka Allah mengatakan, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, ya, hambaku memuliakanku. Nah, inilah jawaban-jawaban Allah Subhanahu wa taala jika kita membaca ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya wa idza qala al-'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah antara saya dan hambaku. Ya, inilah antara saya dan hambaku. Maksudnya dijelaskan oleh para ahli tafsir, iyyaka na'budu ini untuk Allah. Kan Al-Fatihah 7 ayat kan? 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini untuk Allah. Pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu ini juga untuk Allah. Berarti 3,5. Apa untuk Allah? Hanya kepadamu kami meminta. Ini bagiannya Allah ini. Setelah kita memuji Dia, menyanjung Dia, bahwa Dia pencipta segala sesuatu, Dia pemilik segala sesuatu, Dia pengatur segala sesuatu, dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu, ya, kita kembali memuji Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, lalu menetapkan bahwa hanya Dia yang berhak disembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ini bagiannya hamba. Apa bagiannya hamba? Mendapatkan pertolongan. Di hamba yang menyembah Allah dengan benar, mengesahkannya, ya, maka dia layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu haknya Allah, wa iyyaka nasta'in haknya makhluk. Kemudian Allah mengatakan fa idza qala, dan jika hambaku melanjutkan bacanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ini masuk doa. Kalau tadi pujian-pujian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid, mengesahkan Dia, mengesahkan Allah. Nah, ini adab dalam berdoa, memuji dulu sebelum meminta. Dan di sini Allah ajari kita sebaik-baik permintaan, seutama-utama permintaan, dan sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada hamba. Apa itu? Sebaik-baik permintaan apa? Hidayah. Itulah permintaan yang paling baik. Makanya Allah sebutkan di suratul Fatihah sebagai induk dari Quran. Berarti induk doa meminta hidayah. Ya, meminta hidayah. Karena orang yang mendapat hidayah, dia akan terbimbing dalam kehidupannya untuk meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya. Kan seperti itu. Kalau orang sudah dapat hidayah dari Allah, artinya dia telah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maslahat dunia, maslahat akhirat dia akan dapatkan. Kan begitu, Pak. Namanya hidayah, bimbingan, petunjuk. Nah, seperti itu. Maka hadirkan hati kita saat membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang
telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Pahami lagi siapa itu mereka? Jalannya orang-orang yang telah. Berarti jalan itu sudah ada, telah dilalui oleh mereka. Siapa mereka? Kan begitu. Sehingga terbayang, Pak, ini jalannya siapa yang saya ikuti dalam kehidupan dunia ini? Ya. Jalan mereka yang disebutkan di sini dijelaskan dalam ayat yang lain, an'amallahu alaihim, yakni orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Berarti yang kita minta jalannya para nabi. Wassiddiqin, orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang syahid di jalan Allah seperti Hamzah radhiyallahu an. Wassalihin, jalannya orang-orang salih, keumuman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu yang kita ikuti, jalannya mereka, jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi jalannya. Ya, jalannya orang-orang yang dijamin jika mengikuti jalan mereka kita akan selamat. Jadi bukan hanya mereka yang selamat, orang yang mengikuti mereka juga selamat. Allah jelaskan dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang terdahulu. Siapa sahabat yang terdahulu? Minal muhajirina wal ansar, dari kalangan sahabat muhajir wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah setelahnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Pemberian Allah yang paling tinggi adalah keridhoannya. Ketika penduduk surga sudah berada di dalam surga, maka Allah mengatakan, apakah kalian ingin tambahan? Maka penduduk surga mengatakan, tambahan apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Kata Allah, ridhoku kepada kalian. Maka ridhonya Allah di dunia dan di akhirat adalah sebaik-baik pemberian setelah hidayah. Karena untuk bisa mendapatkan ridhonya harus berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu yang kita mantapkan, Pak, dalam sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika kita membaca ayat ini, qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan baginya apa yang dia minta. Ya, dan baginya apa yang dia minta. Nah, jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur bersama kami. Ketika selesai salam, beliau memanggil seseorang yang sedang berada di saf terakhir. Orang ini berada di saf paling terakhir. Lalu beliau bersabda, ya fulan, ala tattaqillah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Ya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana engkau sholat? Lihat, Pak, bagaimana Nabi membimbing para sahabat. Ya. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Termasuk bentuk ketakwaan memperhatikan sholat. Iya. Karena beliau mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana engkau sholat? Berarti harus diperhatikan bagaimana kita sholat, bagaimana sholatnya kita. Sesungguhnya apabila seseorang dari kalian sholat, ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia bermunajat dengannya. Kalian menyangka kalau aku tidak melihat kalian. Ini salah satu mukjizat Nabi, Pak. Di dalam sholat orang kan menghadap kiblat, Pak. Tapi Allah perlihatkan kepada Nabi bagaimana keadaan jamaahnya yang di belakang. Sampai di saf yang terakhir sekalipun. Kita masih ingat ya, Nabi sementara sholat, ada orang yang masuk di mana? Di pintu masjid sementara Nabi sudah ruku.
Lalu kemudian dia bersegera bertakbir, lalu ruku, dalam keadaan ruku dia jalan masuk ke saf karena tidak mau ketinggalan. Nabi juga menegurnya. Berarti Nabi lihat keadaan jamaah yang ada di belakang. Ya, artinya Allah perlihatkan kepada beliau. Nah, demi Allah kata beliau, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku, sebagaimana aku melihat orang yang di depanku. Berarti orang ini sholat dan tidak terlalu bagus cara sholatnya. Ya, tidak terlalu memperhatikan bagaimana etika dan adab di dalam sholat. Maka Nabi menegurnya setelah selesai sholat. Ini langsung Pak, setelah salam langsung dipanggil, ya fulan, tidak kau bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana engkau sholat? Nah, seperti itu. Hadirin hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya kita masuk di poin yang ke-28. Di antara hal yang bisa membantu seorang khusyuk dalam sholat adalah beristi'adzah dari gangguan syaitan, berlindung dari gangguan syaitan. Karena jangan dikira Pak, orang yang sholat tidak ada syaitan. Jangan dikira orang yang berada di dalam masjid tidak ada gangguan. Ketika azan terdengar, syaitannya lari. Selesai azan, kembali lagi. Qomat, lari lagi. Selesai qomat, muncul lagi. Kan seperti itu. Barakallahu fiik. Maka ketika dia datang, ya, membisikkan was-was, sampai terkadang kita lupa sudah berapa rakaat ini. Ya, kadang sujud lupa ini sujud pertama atau kedua. Kan begitu ya? Hampir semua kita pernah mengalaminya. Jangankan kita, Nabi juga pernah terganggu seperti itu. Ya sekalian, maka dalam sholat Nabi pernah sementara sholat dia pegang setan yang mengganggu dia. Tapi Nabi teringat, sekiranya saya tidak teringat doa saudara saya Sulaiman, ya, niscaya saya akan ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi. Tapi Nabi teringat doanya Nabi Sulaiman, akhirnya dia tinggalkan. Ini juga memberi pelajaran kepada kita, tidak boleh minta bantuan sama jin. Tidak boleh bermain-main dengan jin. Sekiranya datang syaitan minta bantuan, menyodorkan bantuan, bagaimana Pak Ustaz, saya mau kemana kah? Saya mau ke sini. Bagaimana kalau saya bawa? Ya, misalnya ya, ini tidak boleh. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman, beliau memerintah jin dan itu boleh. Itu salah satu perbedaan ya syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menggunakan jin untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Tapi kalau mereka sendiri terlibat itu tidak perlu kita di luar kemampuan kita dan tidak perlu sekiranya mereka hadir. Memberikan ikut misalnya dalam majelis seperti mereka hadir. Atau kaum muslimin sedang berperang lalu kemudian mereka hadir dalam peperangan juga boleh. Sebagaimana juga malaikat hadir dalam peperangan yang membantu kaum muslimin. Baik. Jadi namanya syaitan Pak, dia tidak ingin kebaikan yang kita lakukan itu sempurna. Kalau tidak bisa kita halangi melakukan kebaikan, setidaknya dia bisa mengurangi kadar kebaikan yang kita lakukan. Aslinya pendengki itu syaitan. Tidak mau betul lihat cucu anak Adam ini bahagia berhasil melakukan ketaatan. Kalaupun dia melakukan ketaatan, bagaimana caranya ini kebaikannya berkurang. Salah satunya mengganggu di dalam sholat. Nah, bagaimana bentuk gangguannya dan bagaimana cara menghadapinya, semuanya diajarkan dengan baik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Al-As radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara diriku dan sholatku." Bapak pernah lihat orang yang sholat takbir, hampir-hampir imamnya sudah ruku, dia masih takbir terus. Allah, turun lagi tangannya. Angkat lagi Allah, sambil kayak gemetaran begitu, turun lagi. Enggak jadi-jadi. Saya pernah lihat. Ya, ini orang yang diganggu syaitan. Was-was syaitan muncul. Ya mas kalian. Jadi ini sahabat mengadukan kepada Nabi keadaannya. Ya, syaitan telah menghalangi antara diriku dan salatku serta bacaanku. Ia mengacaukannya. Kacau bacaannya. Ya, kacau bacaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Dzaka syaitan yuqalu lahu hinzibun fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watfil ala yasarika thalathan."
Syaitan itu bernama khinzib. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Syaitan yang khusus, ya, kerjanya mengganggu orang sholat, namanya siapa? Khinzib. Nabi yang menamainya. Ya, dan ini bersifat petunjuk, bukan sekedar Nabi karang-karang. Ya, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan yang mengganggu orang-orang sholat namanya khinzib. Nah, kemudian kata beliau, bila engkau merasakan godaannya, berlindunglah pada Allah darinya. Dan caranya gimana? Meludahlah ke sisi kiri 3 kali. Tapi cara meludahnya, Pak, bukan kas keluar ludah ya. Jangan sampai keluar ke ludah betul, Pak. Ya, tapi isyarat meludah. Seperti itu. Bukan meniup ya, kayak seperti meludah. Arah kiri, ke arah kiri. Kira kiri yang dekatnya bukan berpaling jauh, nanti kena orang. Pokoknya malah tersinggung. Ya. Nanti kita lagi yang dibilangi setan ya. Ini ludahi saya. Nah, ini pentingnya kita belajar begini, Pak ya. Subhanallah, itu salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi. Jadi dengan ucapan kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau doa-doa yang lainnya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim misal. Yang pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dengan ucapan. Dengan perbuatan meludah ke arah kiri 3 kali. Dengan cara yang kita sebutkan tadi. Baik. Juga di antara tipu daya syaitan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza kana ahadukum fis salati fawajada harakatan fi duburihi ahdatsa aw lam yuhdits fa ashkala alaihi fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidariha." Ini juga hampir semua kita pernah mengalaminya. Apabila salah seorang di antara kalian tengah sholat, lalu merasakan ada gerakan pada duburnya. Ini kayak ada ini yang keluar ini. Ya, kenapa nah? Kayak ada hangat-hangat ini. Ya kan? Nah, itu. Ternyata itu gangguan. Ia bimbang, berhadas atau tidak? Batal atau tidak ini? Jangan-jangan ada keluar. Nah, maka solusinya apa? Lanjutannya, lalu hal itu tersamar pada dirinya. Betul-betul samar. Goncang dia. Batal tidak? Batal tidak? Nah, maka kata Nabi, jangan ia pergi. Jangan ia tinggalkan sholatnya. Jangan ia batalkan sholatnya sampai mendengar suara atau mencium bau. Kan itu sifatnya, sifatnya apa namanya itu? Ya, kentut ya. Ada suaranya atau ada baunya, kan gitu, Pak. Kalau ada suara tapi tidak ada bau gimana? Ada suara jelas terdengar, ya. Bukan cuma kita dengar, kayaknya juga samping kanan kiri dengar, tapi tidak bau. Batal tidak? Batal? Batal, Pak. Batal. Ada bau, tidak ada bunyi, gimana? Batal juga. Tidak harus dua-duanya. Salah satu dari keduanya ada, maka sholatnya batal. Kalau tidak ada suara, tidak juga ada bau. Bagaimana kalau saya lagi flu, Pak Ustaz? Wah, itu lagi ya. Kalau flu, kan ada itu Pak yang meyakinkan. Tadi ini bimbang. Ini ada keluar, terasa betul, tidak ada keraguan, berarti batal. Biar tidak tercium. Apalagi kalau kita saya lagi flu begini Pak, ya tidak tercium. Oleh kalau orang tuli-tuli sedikit lagi, iya kan gimana itu? Ya tuli-tuli sedikit, kemudian penciuman dia juga sinusitis, maka dia kembali tadi. Kan Nabi mengatakan bimbang. Kalau dia sampai ke tingkat yakin, ini memang saya tidak dengar, memang tidak tercium, tapi yakin sekali kayak ini, sudah batal itu. Apalagi orang di samping pasu-pasumi, berarti ada sesuatu. Jangan sekalian ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, seperti itu. Bacaan ta'awudz yang bisa kita baca. Tadi hadis riwayat Abu Daud, sekalian. Dan juga riwayat Imam Bukhari.
Di antara kalimat ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yaitu yang panjang. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Yang pendek boleh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini diantara petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita mendengar, atau kita ragu bagaimana kondisi salat kita. Baik, yang ke-29, ini terakhir, poin yang terakhir. Mentadabburi Al-Quran dalam solat mendatangkan kekhusyuan. Mentadabburi solat, mentadabburi bacaan solat. Bacaan solat, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, diupayakan dipahami bacaannya, apa artinya. Termasuk juga diantaranya adalah mentadabburi Al-Quran. Nah, ini mungkin agak repot karena setidaknya surah Al-Fatihah atau surah-surah pendek, surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Usahakan sekarang itu kan ada pelajaran lafziyah, pelajaran lafziyah, menghafal, mempelajari kata per kata. Itu bagus, membantu seorang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu membantu kita untuk khusyuk. Baik, mentadabburi Al-Quran adalah salah satu perintah, salah satu kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau merenungkannya? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Tidak ada pertentangan dalam Quran. Nah, itu diantara manfaat mentadabburi Al-Quran, kita semakin yakin. Misal ketika Allah berbicara tentang apa, tidak pernah salah dengan kenyataan, tidak pernah salah dengan kenyataan. Ilmu-ilmu sains belakang munculnya, dan ilmu-ilmu yang ditemukan oleh manusia, jika mereka menengok Quran yang berbicara 14 abad yang lalu, ternyata Quran sudah mendahului mereka. Misal bagaimana Quran berbicara bahwa dua laut yang tidak saling melampaui, misalnya ada barzakh, kata Allah, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut ini ada barzakh. Apa itu barzakh? Dinding pemisah yang dengannya tidak bisa saling melampaui antara satu laut dengan laut yang lainnya. Itu sudah jauh-jauh hari Allah mengabarkannya. Penemuannya di belakang. Kira-kira siapa yang mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ilmu ini datang dari yang Maha Tahu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan mentadabburi Al-Quran ayat-ayatnya dan menghubungkannya dengan ayat-ayat kauniyah, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sekalian, saya kira ini cukup apa yang sempat kita sampaikan dari sekian poin yang telah diterangkan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita dalam beribadah, bisa membuat kita lebih fokus lagi dan menjadikan salat ini lebih bernilai sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup, bahwa pembahasan yang telah kita sebutkan ini itu dari kitab yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah fi Daw'il Kitabi was Sunnah, karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.